Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dengan dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Udara yang segar dan harapan baru. Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami atas perlindungan Tuhan dan pemberian hari yang baru ini. Pada pagi hari ini kami memulai langkah kami, Tuhan. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, di dalam roh kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam roh kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul nats kita pada pagi hari ini adalah kuasa kegelapan. Baik, kuasa kegelapan. Sebagai landasan firman diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Saya akan bacakan. Ada seorang kaya, saya akan baca judulnya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah masa Prapaskah. Masa-masa kita boleh memberikan perenungan kita akan arti Yesus mati di kayu salib. Arti Yesus bangkit dari kematian. Yesus dengan darahnya sendiri telah mati untuk kita. Dengan darahnya sendiri dia mengalahkan maut. Dengan bilur-bilur darahnya sendiri dia mengalahkan si iblis itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kalimat atau firman Tuhan ini perlu kita imankan dalam hati kita. Karena kita dapat mengalahkan si iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Wahyu 12 ayat 11. Bapak Ibu yang dikasihi pada Tuhan, dimanapun Anda berada. Seorang sahabat saya
sahabat dekat mengirim WhatsApp kepada saya tentang seputar kuasa kegelapan. Opung sahabat saya ini mati mendadak dan tidak meninggalkan pesan sama sekali. Kemudian dia bertanya, ketika keluarga yang ditinggalkan ingin sekali tahu kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan almarhum kepada keluarga, terutama kepada istrinya. Tiba-tiba pada malam itu di rumah duka, kata teman saya, salah seorang keluarga sepertinya sedang kesurupan. Dia berkata-kata dengan suara yang mirip sekali dengan suara almarhum opung saya. Dia memberi pesan yang isinya sih mengatakan bahwa baik-baik saja. Semua keluarga saya, kata sahabat saya ini, percaya itu adalah roh si opung yang sudah meninggal, yang datang lagi untuk menenangkan hati semua saudaranya atau menenangkan semua hati keluarga. Kemudian sahabat saya itu bertanya pada saya, memang roh orang sudah meninggal bisa masuk ke dalam tubuh orang yang masih hidup dan dapat menyampaikan pesan seperti kejadian tadi, kata teman saya. Melalui hal ini, apa yang kita dapat? Bahwa dalam perumpamaan tadi tentang Lazarus dan orang kaya di Injil Lukas yang kita bahas, sangat jelas dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Yang ada hanyalah firman Tuhan, kesaksian Musa dan kesaksian para nabi. Bapak Ibu, ini perlu kita aminkan. Ayub 7 ayat 9 sampai 10 dan Ayub 14 ayat 10 sampai 12 mengatakan, roh yang sudah mati di bumi tidak akan muncul lagi di bumi. Roh yang sudah mati di bumi tidak akan muncul lagi di bumi. Tidak ada lagi. Jadi kita harus yakinkan ini, bahwa manusia yang sudah mati itu tidak bisa lagi berkuasa di bumi, atau bahkan dia bisa muncul lagi di bumi ini. Tetapi yang harus kita tahu bahwa iblis dapat menyamar. Iblis dapat bermanifestasi menjadi opung itu, menjadi orang yang telah meninggal itu dengan mukanya atau dengan suaranya. 2 Korintus 11 ayat 4 mengatakan iblis dapat menyamar seperti malaikat terang. Dan iblis bisa menyamar melalui suara atau rintihan. Imamat 19 ayat 31, Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Yesaya 8 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu dikasih Tuhan, janganlah kita bermain-main dengan kuasa kegelapan. Imamat 19 ayat 31 mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis. Karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Saya ulangi, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Janganlah kamu mencari mereka. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita kasih celah kepada iblis. Hal-hal tadi seperti cerita dari sahabat saya tadi itu. Firman ini mau mengatakan bahwa kuasa iblis telah dipatahkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu perlu kita harus tegaskan. Jangan kita mencari roh-roh peramal atau roh-roh arwah, ya. Itu kekejian bagi Tuhan. Itu membuat kita najis. Firman Tuhan mengatakan itu di Imamat 19:31 tadi. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu.
Tuhan mengingatkan, akulah Tuhan Allahmu. Kuasa Tuhan sudah menang di kayu salib atas kuasa iblis. Untuk itu, dengan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita, kita mampu melewati segala masalah kehidupan ini, sakit penyakit ini. Satu inti firman Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Masih banyak, masih ada orang-orang seperti itu. Dan Tuhan katakan tidak bisa orang mempunyai dua tuan. Dia pasti akan mencintai yang satu dan membuang yang lain. Engkau tidak bisa suam-suam kuku. Pasti akan dimuntahkan. Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita jangan main-main dengan roh-roh peramal atau arwah-arwah. Firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Lukas tadi itu kan jelas bahwa tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dengan orang mati. Mari, jangan kita sekedar hanya untuk mendengar, tapi kita mengimani ini. Bahwa darah Yesus di kayu salib telah mengalahkan maut. Kepala maut itu, kepala si iblis itu telah dihancurkan Tuhan oleh darah Yesus. Untuk itu, jangan pernah menjadi Tuhan si iblis. Karena si iblis hanya bermaksud untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai kehidupan dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Untuk itu Yesus datang kepada kita. Mari, kalau selama ini kita masih menduakan Tuhan, masih berhubungan dengan roh-roh peramal dan arwah-arwah, masih mempercayai itu, buanglah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bertobatlah, bersungkurlah di hadapan Tuhan. Peganglah Tuhan karena Yesus telah mengalahkan iblis di kayu salib. Selamat berkarya, selamat melangkah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allahmu. Amin. Amin.